saya, Ameliako, dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu batasan waktu penerapan tarif pajak penghasilan UMKM 0,5%. Topik hari ini merupakan sebuah topik reminder, pengingat seperti yang telah diumumkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelaku UMKM, sebagai pengingat, sebagai reminder, yaitu di dalam pengumuman nomor 10 tahun 2020 terbit pada tanggal 7 September tahun 2020. Intinya adalah tahun ini, tahun 2020 merupakan tahun terakhir para pelaku UMKM boleh menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5%, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Seperti apa batasan penerapan tarif ini, kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui teman-teman, siapa sih yang masuk kategori UMKM? Usaha mikro, kecil, menengah. Dari namanya saja kita sudah tahu, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, artinya ada 3 kategori, ada 3 lapisan. Jadi UMKM ini ada 3 jenis ya. Pertama adalah usaha mikro. Nah, siapa yang bisa masuk sebagai usaha mikro ini? Yaitu mereka yang memiliki harta bersih sampai dengan 50 juta rupiah dan omsetnya dalam setahun sampai dengan 300 juta rupiah. Maka mereka boleh masuk kategori UMKM. Nah, yang kedua adalah usaha kecil. Tadi usaha mikro, sekarang usaha kecil. Usaha kecil, siapa yang bisa masuk kategori ini? Yaitu mereka yang memiliki harta bersih di atas 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah dan omset dalam setahun di atas 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Nah, yang terakhir adalah usaha menengah. Siapa yang boleh masuk kategori ini? Adalah mereka yang memiliki harta bersih di atas 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan omset dalam setahun di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Jadi, bagi teman-teman, bagi pelaku UMKM yang masuk kategori tersebut, mereka boleh disebut sebagai UMKM. Sekali lagi, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi, kalau masuk kategori 3 ini, dia boleh disebut UMKM dan boleh menggunakan tarif 0,5%. Nah, kita masuk ke dalam perbincangan topik kita, yaitu tentang batasan waktu penerapan tarif ini. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui, sejak kapan sih muncul tarif pajak UMKM ini? Karena pajak UMKM ini adalah tarif pajak terkecil dari semua jenis pajak di Indonesia. Jadi teman-teman perlu mengetahui historinya. Historinya yaitu tarif pajak UMKM muncul pertama kali diterbitkan melalui PP 46 tahun 2013, tepatnya di tanggal 12 Juni tahun 2013. Jadi tarif pajak penghasilan UMKM ini pertama kali diterbitkan di tahun 2013, namun tarifnya adalah 1%. Waktu itu 1% juga termasuk tarif pajak yang sangat kecil di antara semua jenis pajak di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk meringankan beban daripada UMKM dan juga cara perhitungannya bisa lebih sederhana. Tidak ribet menggunakan pembukuan, menggunakan perhitungan. Jadi total penjualan berapa, biaya berapa, sehingga dapat untung berapa, baru kali tarif, sehingga baru bayar pajak. UMKM cukup sederhana. Cara hitungnya adalah dari total omset sebulan dikalikan tarifnya saja, kemudian disetorkan ke kas negara. Penyetorannya juga cukup sederhana, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan internet banking, atau bisa juga datang ke bank-bank terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu bank-bank persepsi. Nah teman-teman, di dalam penerapan tarif UMKM ini setelah berjalan 5 tahun, yaitu di tahun 2018, muncullah, sebenarnya bukan muncul ya, tetapi adalah sebuah perubahan dari PP 46 ini menjadi PP 23 tahun 2018, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 2018. Perbedaan kedua peraturan pemerintah ini apa sih? Yang paling signifikan adalah dari tarif. Di dalam PP 46 tahun 2013, tarif pajak penghasilan UMKM adalah 1% dikalikan omset. Kalau PP 23 tahun 2018, tarif pajaknya turun menjadi 0,5%. Cara hitungnya sama juga, kalikan dengan omset per bulan. Selain itu, juga di dalam PP 23 ini sudah mengatur batasan waktu para pelaku UMKM boleh menggunakan tarif pajak penghasilan ini, karena tarif pajak penghasilan UMKM 0,5% itu adalah tarif yang paling kecil dari semua jenis pajak yang ada di Indonesia. Khususnya di dalam pasal 5 diatur bahwa badan usaha berbentuk PT perseroan terbatas yang berhak menggunakan tarif 0,5 ini hanya selama 3 tahun. Jadi peraturan pemerintah PP 23 tahun 2018 ini terbit, maka dihitung 2018, 2019, 2020. Nah, inilah yang menjadi topik pembincangan kita hari ini, yaitu tahun terakhir bagi badan usaha berbentuk PT boleh menggunakan tarif 0,5%. Bagaimana dengan badan usaha selain perseroan terbatas atau PT? Contohnya firma, CV, itu hanya boleh berhak menggunakan tarif pajak penghasilan UMKM 0,5% selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Artinya tahun depan adalah tahun terakhir bagi CV, bagi firma, bagi semua badan usaha luar PT boleh menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5 tahun terakhir. Setelah itu, tahun depannya menggunakan tarif pajak penghasilan normal, yaitu tarif pasal 17. Bagaimana dengan orang pribadi? Orang pribadi juga dibatasin, yaitu 7 tahun. Jadi dihitung dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi bagi orang pribadi, pelaku UMKM di tahun 2024 adalah tahun terakhir menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5%. Dan semuanya akan kembali ke tarif pajak penghasilan normal, yaitu tarif pasal 17. Bagaimana dengan mereka yang baru mendirikan usahanya di tahun katakan 2019? Apakah juga akan berakhir di tahun 2020 jika dia berbentuk perseroan terbatas? Tidak, teman-teman. Jadi hitungan 3 tahun hak pemakaian tarif pajak penghasilan 0,5% UMKM adalah dari tahun dia pertama kali menggunakan tarif 0,5%.
Misalnya tahun 2019 baru berdiri PT, maka dihitung adalah 2019, 2020, dan 2021. Nah, 2021 merupakan tahun terakhir menggunakan 0,5 jika dia berbentuk PT. Demikian juga dengan CV dan firma. Batasan waktunya adalah PT 3 tahun, badan usaha di luar PT adalah 4 tahun, dan pelaku UMKM orang pribadi adalah 7 tahun menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5%. Teman-teman, mungkin banyak yang akan bertanya, apa bedanya tarif pajak penghasilan UMKM 0,5% dengan tarif pajak penghasilan normal tarif pasal 17? Bedanya adalah tarif pajak penghasilan UMKM 0,5 cara hitungnya sangat sederhana, yaitu total omset setahun atau total omset per bulan dikalikan tarif 0,5. Jadi cukup dari omset. Sedangkan tarif pajak penghasilan normal, yaitu tarif pasal 17, tarif pajak tersebut dikalikan dari laba usaha. Jadi bukan dari omset. Jadi bagi para pelaku UMKM wajib menghitung total omset penjualan, HPP, harga pokok penjualan, gross margin, laba kotor, kemudian potong lagi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengelola usaha tersebut, baik itu biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya sewa ruko, biaya sewa kendaraan untuk angkut barang dan sebagainya. Setelah itu mendapatkan laba. Nah, laba inilah yang dikalikan tarif pasal 17. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, tarif pasal 17 mulai tahun ini dan tahun 2021 itu adalah 22%. Turun dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 masih 25%. Satu kabar baik lagi, yaitu tahun 2022 tarif pajak penghasilan pasal 17 akan turun menjadi 20%. Demikianlah bincang-bincang pajak kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman, bagi pengusaha UMKM berbentuk perseroan terbatas, manfaatkan tarif pajak 0,5 sebagai tahun terakhir di tahun ini. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat semua. Kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Saya akan ketemu dengan teman-teman dalam topik yang lain yang lebih menarik lagi. Ameliako, salam bijak.